Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di mana pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti pengajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Mukadimah Surat Al-Baqarah, yaitu Al-Quran, kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kami juga ingin mengundang rekan-rekan apabila ada pertanyaan untuk ditulis di chat. Nanti pada akhir kajian akan ada sesi tanya-jawab sekitar 15 sampai 20 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Ali Nurdin untuk memulai. Silakan Pak. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kita akan melanjutkan sesi kaji kita seperti yang telah disampaikan tadi oleh Mbak Rima, bahwa tema kita adalah di Muqaddimah Suratul Baqarah. Setelah kita selesaikan Suratul Fatihah, dan nanti kita akan mulai dengan ayat pertama dengan Suratul Baqarah. Namun agar lebih berkahnya kaji kita, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ini berada di urutan yang kedua dari susunan mushaf Al-Quran. Yang pertama Suratul Fatihah, yang kedua Suratul Baqarah, dan inilah surah yang paling panjang di Al-Quran. Dan di dalamnya juga ada ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu ayat yang ke-282 dari surah Al-Baqarah ini. Mengapa disebut suratul Baqarah? Karena di dalamnya, dari ayat yang ayat yang ke-67 sampai beberapa ayat selanjutnya, ada kisah tentang Baqarah, sapi, atau ada yang menerjemahkan sapi betina. Nanti kita insya Allah akan sampai di kisah tersebut. Inilah salah satu alasan mengapa surah ini disebut sebagai Suratul Baqarah. Kemudian jumlah ayat keseluruhannya ada 286 ayat. Dan semuanya turun ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Maka dikategorikan sebagai surah Madaniyah atau ayat Madaniyah. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, Al-Quran dari segi turunnya, para ulama membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama surah dan ayat-ayat Makkiyah, artinya surah dan ayat yang turun ketika Nabi masih tinggal di Makkah. Dan yang kedua surah Madaniyah, yaitu ayat dan surah yang turun ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Nah, Al-Baqarah adalah kategori surah Madaniyah. Apa keutamaan dan keistimewaan dari surah ini? Para ulama ada yang menyebut bahwa surah ini juga dinamainya sebagai Fustatul Quran, yang artinya puncaknya Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam surah ini terdapat sekian ketentuan hukum yang tidak dijelaskan dalam surah-surah yang lain. Demikian halnya dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beberapa keistimewaan dari Suratul Baqarah ini, baik sebagai satu surah maupun sebagai dalam konteks ayat-ayat tertentu. Kita singgung sedikit misalnya bahwa surah Al-Baqarah ini bagi pembacanya nanti kelak di yaumil qiyamah akan menjadi syafaat, naungan bagi pembacanya. Demikian juga dianjurkan membaca surah Al-Baqarah di rumah kita masing-masing. Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di malam hari, maka dalam 3 malam selanjutnya akan terlindungi dari aneka macam godaan syaitan. Demikian juga kalau membaca di siang hari. Belum lagi kalau keistimewaan dari ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Misalnya di ayat yang ke-255, inilah ayat kursi yang sangat masyhur. Demikian juga 3 atau 2 ayat akhir dari suratul Baqarah. Ini banyak sekali keistimewaan dari surah ini. Intinya, kalau kita membaca dengan segala keikhlasan kita, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan surah Al-Baqarah, maka insya Allah akan banyak kita raih kebaikan-kebaikan. Itu sekelumit muqaddimah dari suratul Baqarah. Sekarang mari kita masuk di ayat yang pertama dari suratul Baqarah, yaitu
berbunyi alif lam mim. Ya, ini kita sebut dalam tafsir dengan istilah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah artinya huruf terpotong yang biasanya ada di awal surah. Seperti kita ketahui di dalam Al-Quran kita temukan sekian banyak huruf-huruf muqatta'ah yang utuh. Jadi membacanya tidak pakai harokat. Ada yang tidak tahu mungkin membacanya dikiranya alama. Padahal itu alif, huruf alif kita baca alif, huruf lam, dan huruf mim. Maka alif, lam, mim. Dengan kaidah tajwid yang standar. Nah, ada juga awal surah yang hanya satu huruf. Misalnya nun, satu huruf saja. Ada yang dua huruf, toha, yasin, hamim. Ada yang kemudian tiga huruf seperti ayat ini, alif, lam, mim. Ada yang empat huruf, alif, lam, mim, ra. Ada yang lima huruf, misalnya apa? Seperti kaf, ha, ya, ain, sod, dan seterusnya. Nah, apa makna dari ungkapan ini? Ada banyak tafsir yang menjelaskan arti huruf muqatta'ah itu. Namun mayoritas ulama tafsir masih berkeyakinan dan lebih nyaman untuk berpendapat bahwa huruf muqatta'ah tersebut yang tahu persis maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya dalam tafsir-tafsir itu akan diberikan catatan tafsirnya bahwa alif lam mim wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang paling tahu maksud dari huruf tersebut. Kalau ada yang misalnya menafsirkan alif lam mim, misalnya, oh ini tiga huruf yang paling banyak disebut dalam surah ini, ya tidak salah. Itu bagian dari ijtihadnya, tidak salah. Ada juga yang mengartikan alif lam mim, alif artinya Allah, lam artinya malaikat, mim artinya Nabi Muhammad SAW, juga tidak salah. Karena apa? Itu bagian dari ikhtiar untuk ijtihad yang bersangkutan. Baik. Kita lanjutkan dengan dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini ayat yang kedua. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Silakan, Mbak, ayat kedua. Surah Al-Baqarah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Iya, inilah yang dari fokus kita tema kesempatan kali ini. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, tidak ada keraguan sama sekali, ya, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tidak ada keraguan. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang meragukan baik dari isi kandungannya maupun dari substansi maknanya. Ya, ini berarti apa? Berarti Al-Quran itu merupakan keseluruhan ayatnya adalah petunjuk dari Allah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memahami Al-Quran itu sebagai mukjizat ini dari Allah itu? Mari kita lihat beberapa argumentasi ayat Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adanya ayat tantangan di dalam Al-Quran. Ayat tantangan di dalam Al-Quran. Nah, kita lihat misalnya Al-Quran menantang siapa saja yang meragukan otentisitas, kemukjizatan, keaslian, kebenaran kandungan Al-Quran, disuruh membuat seperti Al-Quran. Tantangan pertama diwujudkan kalau bisa bikin seperti Al-Quran. 30 juz. Atau seperti Al-Quran penuh lah. 114 surat. Ini yang pertama ya. Kita lihat misalnya di surah nomor 52, ayat 33, ayat 34. Surah yang ke-52. Ya, 30-34. Am yaquluna iftara. Silakan. Surah At-Tur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad reka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah
mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Nah, cobalah kalau Anda menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, silahkan membuat yang seperti Al-Quran. Ya, silahkan. Ya, semuanya gitu. Ternyata tantangan pertama ini tidak ada yang bisa melayani. Maka Allah turunkan. Oke, kalau tidak bisa sepenuhnya situ bikin seperti Al-Quran, coba buatlah 10 surah saja. Ya, 10 surah saja. Maka kemudian diturunkan itu. Nggak usah 114 surat. Cukup 10 surah. Ini tantangan kedua ini disebut di surah nomor 11, surah Hud, ayatnya yang ke-13. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Iya, bikin 10 surah. Oke, 10 surah yang pendek-pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Ternyata 10 surah pun tidak bisa dilayani. Maka Allah turunkan tantangan lagi. Oke, kalau 10 surah itu merasa berat, orang-orang yang tidak percaya itu, orang-orang yang menganggap mungkin Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad, sekarang kita turunkan. Tantangannya apa? Cukup bikin 1 surah yang pendek. Nah, tantangan 1 surah ini yang disebut oleh Allah di surah nomor 10, surah Yunus ayat yang ke-38. Am yaquluna naftara qul fa'tu bisuratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Iya, 1 surah tidak bisa dilayani. Surah yang paling pendek kan misalnya Al-Kautsar, 3 ayat, inna a'tainakal kautsar. Manusia tidak bisa membuatnya seperti Al-Quran. Maka akhirnya dikasih kalimat pilihan terakhir, yaitu apa? Membuat setengah surah, separuh surah saja. Ini yang Allah tegaskan di surah Al-Baqarah, ya, surah 2, pada ayat yang ke-23, di mana Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah 1 surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, kita maknai setengah surah karena di sini ada huruf lamnya yang oleh sebagian atau para ahli bahasa, huruf mim maksud saya, itu bermakna sebagian, ya, ditab'id. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Ternyata apa? Gagal, tidak ada. Orang yang memiliki karya abadi yang tidak lekang oleh waktu, tidak ada. Pasti kalau buatan manusia, katakanlah melegenda, itu legenda hanya orang-orang tertentu. Kita ambil contoh misalnya, kalau kita menyukai satu karya sastra, apakah itu puisi, apakah itu misalnya novel, ya. Kita dulu belajar sastra, perkembangan sastra di Indonesia misalnya, yang legenda, puisi karya Khairil Anwar. Pasti anak-anak kita sekarang pun nggak akan paham kalau nggak kita kasih tahu. Karena apa? Memang itulah keadaan karya manusia. Tapi kalau Al-Quran, ya, akan terus abadi sepanjang masa. Sehingga akhirnya apa? Allah tegaskan memang tidak akan bisa. Jangankan manusia, seandainya manusia itu berkolaborasi dengan bangsa jin sekalipun untuk membuat yang seperti Al-Quran, pasti tidak bisa. Nah, penegasan ini disampaikan oleh Allah di surah nomor 17,
ayat yang ke-88. Surah 17 ayat 88 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Iya, maka kita harus yakin, dzalikal kitabu la raiba fi, bahwa dalam kitab Al-Quran, Alkitab maksudnya Al-Quran, dzalika, ya letter luck-nya maknanya itu, isyarat bentuk jauh, itu menunjukkan bahwa isi kandungannya memang sempurna, jauh dari kemungkinan kesalahan, jauh dari hal yang mungkin bisa ditiru, atau jauh dari jangkauan pemikiran manusia untuk bisa menyamainya. Ketinggian ajarannya itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam. Maka kita meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang masa bagi umat manusia. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, mukjizat artinya bukti kebenaran yang dibawa oleh seorang rasul, ya, bukti kebenaran dari sesuatu yang luar biasa yang dibawa oleh seorang rasul, membuktikan kebenaran ajarannya. Siapa yang ragu ditantangkan untuk menghadapi, nggak akan bisa meladeninya. Nah, secara garis besar mukjizat itu ada dua macam. Yang pertama yang bersifat indrawi, material, seperti mukjizat Nabi Nuh membuat kapal. Mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus. Mukjizat Nabi Musa diantaranya dengan tongkatnya. Mukjizat Nabi Isa dengan menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Mukjizat-mukjizat tersebut itu selesai bersama wafatnya para nabi. Dan setelah itu tidak menjadi mukjizat lagi. Maka membuat kapal untuk era sekarang bukan mukjizat, tapi di zaman Nabi Nuh mukjizat. Gitu. Demikian orang mengobati orang itu tidak hanya Nabi Isa, tapi sekarang juga orang bisa, dokter misalnya membantu mengobati, meskipun yang menyembuhkan juga Allah. Nah, ada satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku sepanjang masa, meskipun yang membawa telah wafat, maka tetap jadi mukjizat. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Dan sifatnya bukan material, tapi apa? Akal. Maka bagaimana kita memahami bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuknya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara, kalau tadi tantangan-tantangan Al-Qur'an ya, maka ada beberapa poin untuk dapat kita simpulkan cara kita memahami Al-Quran tidak ada keraguan dan mukjizat dari Allah. Yang pertama apa? Lihat dari kepribadian yang membawa. Ini yang pertama. Kepribadian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memuji bahwa Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ditegaskan di surah 68, surah Al-Qalam. Ya, surah 68, ini nama majelis kita namanya majelis Al-Qalam ya, itu diambil dari surah ini, ayat yang keempat, di mana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Iya. Bahkan sejak sebelum diangkat sebagai Rasul, kaumnya, yaitu khususnya kaum Quraisy Mekah, tahu persis kepribadian Nabi. Sehingga beliau digelar dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Jujurnya sangat diyakini. Sehingga pernah ada satu kasus, ya, ini asbabun nuzul di surah Al-Lahab. Ada kasusnya begini, suatu saat Rasulullah itu di awal-awal kenabian ini ya, beliau itu mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy Mekah yang sebagian juga masih saudara beliau, masih kerabat gitu, paman-pamannya seperti Abu Lahab gitu. Nah, kemudian beliau berpidato di hadapan mereka. Saudara sekalian, apakah kalian percaya kalau saya ingin mengabarkan bahwa di balik bukit ini nanti akan ada musuh yang menyerang kita? Kira-kira begitu. Mereka semuanya mengatakan, oh iya, pasti.
kami sangat percaya apa yang kau katakan. Karena kami tidak pernah mendapati kamu berbohong. Kami semua percaya. Apa yang kamu ucapkan itu saya percaya. Kami semua percaya. Begitu kata mereka. Nah, maka Nabi kemudian melanjutkan, apakah kalian percaya kalau saya menyatakan bahwa saya adalah Rasul utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Allah. Nah, baru kemudian mereka menolak, khususnya Abu Lahab dengan menunjuk jernih sambil mengatakan, tabban lak ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Kalau ternyata untuk ini kamu memukulkan kami. Nah, jadi mereka menolak Al-Quran itu bukan karena tidak percaya Nabi Muhammad itu, atau tahu bahwa Nabi Muhammad seorang yang pendusta. Oh enggak, mereka percaya bahwa seorang yang jujur sekali. Tapi karena yang dibawanya itu kemudian akan merusak hegemoni mereka. Ini yang mereka tidak mau akhirnya. Sebenarnya mereka percaya yang dibawanya itu adalah pasti bukan karya Nabi Muhammad. Karena selama ini mereka mengetahui Rasulullah seorang yang berbudi pekerti yang luhur. Gitu. Maka wajarlah kalau kemudian beliau itu oleh Al-Quran dikatakan sebagai uswatun hasan. Surah 33 ayat yang ke-21. Surah 33 ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Iya, sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Bapak-Ibu sekalian, di dalam Al-Quran dikisahkan tidak kurang dari 25 nama Rasul. Ya. Tetapi dari 25 Nabi yang dikisahkan itu ada yang panjang seperti Nabi Musa, ada yang satu surah penuh seperti surah Yusuf, Nabi Yusuf, ada yang pendek disebut 1-2 kali nama, misalnya seperti Nabi Idris, ya, seperti Nabi juga Rasul, katakanlah mungkin kita pun jarang mendengar namanya, gitu ya, Zulkifli dan seterusnya itu. Nah, dari 25 Rasul itu hanya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim yang disebut sebagai uswatun hasanah. Kenapa? Apakah Rasul yang lain itu tidak bisa menjadi teladan? Tentu saja pasti bisa. Karena para Rasul utusan Allah adalah manusia-manusia pilihan. Tetapi yang kemudian dalam episode hidupnya lengkap dialami oleh oleh aspek-aspek fase kehidupan manusia adalah Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Kita ambil contoh misalnya kalau Nabi siapa? Misalnya kita ambil contoh misalnya selain Nabi Ibrahim ya dan Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah punya pengalaman sebagai seorang pemimpin masyarakat. Pemimpin masyarakat tidak punya pengalaman. Beliau jangankan pemimpin masyarakat, beliau kaumnya pun tidak. Nabi Isa, beliau tidak pengalaman menikah, apalagi punya anak, ya kan? Nabi siapa lagi? Misalnya Nabi Nuh, sama kaumnya sangat sedikit. Demikian juga Nabi yang lain. Nah, Nabi kita dan Nabi Ibrahim alaihissalam, keduanya adalah menjalani kehidupan yang lengkap. Menikah, punya anak, bahkan punya cucu, punya keturunan, pernah jadi orang kaya, pernah jadi orang miskin, pernah jadi pemimpin, pernah jadi rakyat biasa. Semua profesi, episode kehidupan manusia yang dialami ada pada kedua Nabi. Itulah rahasianya kenapa kita baca sholawat keduanya dalam sholat kita. Ya kan? Ada sholawat Ibrahimi, yaitu apa? Sholawat yang kita baca dalam tahiyat di dalam sholat kita. Baik, Rasulullah teladan yang baik karena akhlaknya yang baik. Maka kepribadian Nabi yang sebegitu mulianya, kalau beliau katakan ini adalah firman Allah, aku ini hanyalah seorang utusan yang diperintahkan. Dan aku bukan Rasul yang pertama loh ya, kira-kira gitu. Yang ditegaskan oleh Allah surah 46 ayat yang ke-9. Allah berkata berfirman melalui Nabi apa itu? Katakan wahai Nabi, qul ma kuntu bid'am minar rusul. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad,
Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Iya, aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Ya kan? Sehingga kemudian dari aspek ini kita sampai pada keyakinan bahwa Al-Quran memang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya bukanlah redaksi dari Nabi Muhammad SAW. Kalau substansi kontennya, kalau sekarang kira-kira gitu ya, kontennya gitu ya, dan teks redaksinya dari Nabi Muhammad itu namanya hadis. Kalau kontennya dari Allah tapi redaksinya dari Rasulullah itu namanya hadis qudsi. Kira-kira sederhana begitu. Nah, Al-Quran itu teksnya, isi kandungannya sepenuhnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu makna kenapa Rasulullah kok tetap menyampaikan alif lam mim, padahal nggak dijelaskan apa artinya. Para ulama mengatakan ini salah satu hikmah bahwa Rasulullah itu tidak mengkorupsi satupun ayat yang diberikan oleh Jibril. Tidak ada. Jadi kalau ada tuduhan sementara orang, kita mungkin lihat di media sosial ya, di YouTube misalnya gitu, bahwa ada banyak perubahan dalam Al-Quran, tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sejak awal ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun memang tidak dibukukan, tapi itu dihafal oleh sekian ribu sahabat Nabi. Dan mereka saling meng-cross-check. Itu. Sehingga kenapa dalam belajar Al-Quran itu kita harus belajar kepada guru yang bersanad. Bersanad artinya dapat ditanggungjawabkan transmisi ilmunya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Khusus untuk Al-Quran, nah itulah kenapa kita banyak tahu misalnya pesantren-pesantren Al-Quran yang umumnya mereka mendapat transmisi dari guru-gurunya. Sekedar informasi misalnya, umumnya ya sanad di Indonesia ini sampai level ke-30 umumnya. Ya, mayoritasnya ada yang kemudian tinggi itu. Kami pribadi karena menghafal Quran bersama guru kami itu level 32. Guru kami berarti 31, guru-gurunya dari kami 30 terus menyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kemudian santri kami yang menghafal melalui kami itu berarti level yang ke-33 dan seterusnya. Itu akan terus turun-temurun. Tidak akan terputus. Kenapa? Itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukti yang kedua masih dari aspek kepribadian Nabi. Bahwa Al-Qur'an firman Allah kenapa? Nabi bukan seorang yang pandai baca tulis. Bahkan disebut ummi, ada yang mengartikan tidak bisa baca tulis. Yang sebetulnya lebih tepatnya tidak pandai baca tulis sama sekali. Bukan berarti nggak mengerti huruf ya. Nabi seorang ummi itu yang mengetahui itu huruf. Maka cincin Nabi, khatam, itu sekaligus sebagai stempel. Di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Begitu. Itulah mengapa hadis-hadis meriwayatkan kalau Nabi masuk ke kamar mandi itu cincinnya dilepas. Gantung. Karena apa? Ada tulisan Muhammad Rasulullah SAW. Dari kisah inilah kemudian kenapa kita dilarang ya untuk membawa sesuatu simbol-simbol kesucian agama kita ke toilet. Itu. Surah yang ke-29, surah 29 ayat 48, surah Al-Ankabut itu menjelaskan apa yang dimaksud Nabi seorang ummi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Qur'an, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Iya, Nabi tidak pernah membaca satu pun. Jadi kalau tuduhan sementara orang bahwa Nabi itu juga diam-diam di Gua Hira, dia membaca, nggak bisa.
Maka ketika Jibril pertama kali datang ketika membawa surah Al-Alaq 15, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi menjawabnya apa? Nabi tidak bertanya mana yang kubaca. Memang nggak bisa membaca. Maka beliau jawab, ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Saya bukan pembaca yang baik, yang pintar. Nggak bisa saya. Sampai diulang 3 kali baru kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini poin pertama ya dari landasan kenapa kita harus meyakini dzalikal kitabu la raiba fihi, ya tidak ada keraguan di dalamnya, isi kandungannya keseluruhannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Argumen yang kedua, terlihat dari bagaimana cara Al-Qur'an turun. Seperti kita ketahui, Al-Qur'an turun bukan kemauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemauan Nabi. Tapi apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masa dan caranya Al-Qur'an turun sekali lagi bukan karena kemauan Nabi. Buktinya apa? Ada beberapa kasus. Kita ambil contoh misalnya surah Al-Duha, surah 93. Ya, surah 93. Dari ayat yang pertama sampai ketiga. Surah ini turun setelah sekian lama Nabi tidak diberikan Al-Qur'an, diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ketika ayat pertama Al-Alaq 15, kemudian surah Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudaththir, sampai sekian banyak surah itu sempat ada masa vakum. Ya, ada yang menyebut beberapa bulan, ada yang menyebut sampai setahun gitu ya. Tapi sempat lama vakum. Maka kemudian orang-orang musyrik Mekah yang mayoritas saat itu belum beriman membuli Nabi Muhammad. Kalau sekarang istilahnya membuli. Mengejek gitu. Lihat tuh, Muhammad sudah kebingungan. Dia ditinggalkan Tuhannya. Tuhannya tidak lagi menurunkan sesuatu kepadanya. Maka Nabi menjadi sangat sedih. Karena apa? Nabi berharap untuk turun ayat, tapi nggak turun-turun. Tapi akhirnya turun juga. Nah, pas turun itu menghibur Nabi Muhammad dengan menyatakan apa? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Silakan Mbak. Surah 93, Al-Duha, ayat 1 sampai 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Iya. Jadi kehadiran Al-Qur'an atau disimbolkan, diumpamakan seperti kehadiran matahari di waktu duha. Yaitu apa? Saat yang hangat. Cahayanya sudah terang tapi tidak panas. Itu waktu duha. Kalau fajar kan terkadang belum ada cahayanya yang menyinari gitu ya, baru ada fajar gitu. Tapi kalau duha itu mataharinya sudah penuh terlihat ya, sepenggelah naik kalau dulu kita belajar begitu, tapi belum terasa panas, hangat. Itu bagus sekali kalau kita untuk berjemur itu. Itu biasanya kami tradisinya begitu ya, pagi-pagi waktu duha itu jalan pagi, Masya Allah itu. Lumayan setengah jam sampai 1 jam itu segar sekali itu. Nah, kehadiran Al-Qur'an dikatakan seperti waktu duha, maka Allah bersumpah dengan wadduha. Kalau Al-Qur'an kehadiran ayat-ayatnya juga sangat menenangkan seperti waktu malam. Maka wal-laili idza saja. Allah bersumpah dengan dua waktu itu untuk menegaskan Tuhanmu tidak akan pernah atau tidak pernah meninggalkanmu wahai Nabi. Maka kamu jangan bersedih. Nah, artinya kalau Al-Quran karya Nabi Muhammad, kan beliau bisa keluarkan sendiri kapan saja. Gitu. Bahkan ketika orang-orang musyrik Mekah menuntut agar Al-Quran itu diturunkan sekaligus seperti kitab sebelumnya, kalau itu memang karya Nabi, ya bisa. Karena ada rekamannya di Al-Quran itu, bagaimana orang-orang kafir musyrik Mekah itu meminta, ya Al-Quran itu diturunkan sekaligus itu loh, jangan kalau bahasa Nyun Sewu, bahasa Jawanya itu diicrit-icrit gitu. Ayat-ayat surah-surah langsung aja, kenapa susahnya gitu. Ini disebut di surah nomor 25, surah Al-Furqan ya, ayat 32, ayat 32, surah 25. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Nah,
Itu bunyinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacanya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan dan benar. Iya. Tujuannya kenapa Allah sampai menurunkan dalam graduasi dalam rentang waktu 22 tahun lebih itu, kata Allah, linusabbita bihi fuadak, agar kami kuatkan dalam hatimu. Ya, ini salah satu rahasia hikmahnya kenapa itu bertahap. Di samping memang itu bukan kehendak Nabi Muhammad, itu maunya Allah, hikmahnya begitu. Ini dari segi aspek turunnya dan cara serta masa waktunya turun Al-Quran. Membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah karya Nabi Muhammad, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Bukti yang ketiga, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran firman Allah, mu'jiz Allah, adalah bahwa adanya dalam Al-Quran itu ayat-ayat teguran. Apa maksudnya ayat teguran ini? Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan pesan dakwah di kalangan umat kaumnya saat itu seringkali atau beberapa kali kasusnya yang direkam di Al-Quran kemudian turun ayat menegur. Allah memandangnya dianggap telah berbuat salah atau keliru. Inilah pengertian maksum. Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan. Jadi meskipun Nabi melakukan sesuatu, ya terus menurut Rasulullah itu benar, tapi kalau menurut Allah salah ditegur. Begitu. Itu yang kita sebut sebagai ayat-ayat teguran. Nah, kalau Al-Quran itu karya Nabi Muhammad, nggak masuk di akal kita bagaimana ada seorang menegur dirinya sendiri, yang itu kemudian rela diabadikan. Kan itu sesuatu yang dalam tanda petik aib, sesuatu yang dianggap kesalahan. Kan normalnya orang tidak suka kalau sesuatu kesalahannya itu diabadikan. Tapi karena memang ini Al-Quran firman Allah dari Allah, ya, Nabi tidak boleh menyembunyikan. Harus disampaikan. Maka sifat wajib Rasulullah itu salah satunya apa? Tabligh, menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang disimpan atau apalagi dikorupsi. Baik. Mari kita lihat beberapa contoh teguran ya. Yang pertama kita lihat di surah 80. Ya, surah 80. Surah namanya surah Abasa. Surah Abasa, ya dari ayat pertama ya, ayat pertama ini Mbak. Dari ayat pertama mungkin sampai ayat yang ke-10 boleh sampai 12. Itu asbabun nuzulnya atau sebab turunnya dalam kitab-kitab tafsir terkait dengan kasus seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang kebetulan tidak bisa melihat atau tunanetra. Ya, dulu terjemahannya buta, tapi kita sekarang ganti tunanetra karena kawan-kawan di Yayasan Tunanetra tidak berkenan dengan terjemahan buta. Kalau buta itu peyoratif. Nah, ini contoh redaksi terjemahan yang diubah itu salah satunya begitu ya. Nah, Rasulullah saat itu sedang punya acara agenda, yaitu bersama pembesar-pembesar Quraisy Mekah. Maksud Nabi berdakwah di kalangan mereka itu adalah agar kalau pembesar-pembesar ini masuk Islam, maka anak buahnya, ke anggota sukunya tentu akan ikut karena paternalistik masih sangat kuat. Itu tujuan Nabi. Maka para ulama tafsir sebetulnya tidak menganggap salah apa yang dilakukan Nabi itu sebagai sebuah strategi dakwah. Apa yang Nabi itu benar, yaitu milih pentolan-pentolannya diambil dakwai. Nanti kalau mereka bersedia masuk Islam, ya maka kemudian anak buahnya akan masuk Islam. Kan lebih gampang ketimbang dakwah anak buah satu-satu. Nanti kalau pimpinan kepala suku yang nggak setuju malah di-cut. Sebetulnya dari strategi dakwah apa yang Nabi itu benar. Nah, di saat Nabi sedang punya urusan penting seperti itu, Abdullah bin Ummi Maktum datang. Nah, beliau tahu di hadapannya Nabi Muhammad, tapi beliau tidak tahu apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Pokoknya tahunya bahwa ada Nabi Muhammad, tapi sedang ngapain nggak tahu. Maka terus kemudian Abdullah bin Maktum dengan suara yang keras mengatakan, "Alimni ya Muhammad, alimni mimma 'allamakallah."
wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Mendengar hal itu tiba-tiba Rasulullah kemudian dikisahkan, diriwayatkan tidak berkenan. Dan saya kira wajar, sikap Nabi yang seperti itu wajar, bukan aib ya. Nah, kalau Nabi kemudian bermuka masam itu tidak aib. Karena apa? Ya emang ini sedang punya urusan penting kok. Kamu kan sudah masuk Islam, sudah dalam posisi sebagai seorang mukmin, nanti gampang lah. Kira-kira kan begitu dalam benak Rasulullah. Karena Nabi tidak merespon, Abdullah memanggil sampai 3 kali. Dan Nabi masih belum memberikan respon. Maka seketika langsung turun ayat ini. Ayat 1-3 menegur sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikrah, dan seterusnya. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Lanjut. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Iya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Iya. Jadi tentu saja, terima kasih Mbak, cukup. Jadi Rasulullah ya pasti berharap supaya mereka, tapi kemudian Allah memberitahu mereka itu tidak serius untuk belajar beneran itu, hanya gimmick-gimmick aja. Makanya kamu nggak usah terlalu beri perhatian terus sampai mengabaikan saudaramu ini. Nah, itu kan sebetulnya wajar, Rasulullah tidak tahu apa yang di dalam hati para pembesar kan. Nah, disinilah pentingnya perannya, bagaimana Allah memberikan tahu yang dengan nanti menegur. Tapi Bapak-Ibu sekalian, para ulama memberi perhatian khusus. Allah kan menegur Rasulullah, tapi kalimat tegurannya itu loh, itu menarik sekali. Tidak menggunakan kalimat kedua, wahai Nabi, kamu jangan bermuka masam. Enggak begitu. Tapi tegurannya dengan kalimat sindiran, menggunakan orang ketiga. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Nah, Rasulullah al-mahbub yang dicintai sangat sensitif. Maka meskipun disindir pun sudah tahu, maka beliau langsung menghentikan agenda itu, beliau lari kejar Abdullah bin Umi Maktum. Maka dalam setiap pertemuan, riwayat menyebutkan Rasulullah itu langsung memeluk Abdullah bin Umi Maktum sambil minta maaf dan menyatakan, gara-gara kamu aku ditegur oleh Allah. Maksudnya apa? Iya, begitulah. Kalau Al-Quran itu karya Nabi Muhammad, nggak mungkin beliau menegur dirinya sendiri. Maka ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajarannya apa? Maka kalau kenapa kok Allah menegurnya pakai kalimat ketiga itu, orang ketiga ya? Ya karena Allah sangat memuliakan, sangat mencintai, sangat menghargai kasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, kalau kita mencintai misalnya keluarga kita, termasuk suami kita misalnya, kalau bangunin suami itu ya jangan langsung, woi bangun, jangan begitu, itu namanya kurang cinta itu. Kalau yang mencintai betul itu sindir aja, itu dia sedang ngerok. Nah, kira-kira gitu. Saya jamin nggak bangun, gitu kan. Oh, langsung aja nggak bangun ya, apalagi disindir. Baik, ini contoh pertama ya. Contoh yang kedua, mari kita lihat surah Ali Imran, surah 3 ayat 128. Surah 3 128. Ada ayat yang menyatakan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukanlah urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima tobat atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Nah, ayat ini menegur Rasulullah. Karena apa? Dalam peristiwa perang Uhud, Rasulullah SAW sempat berdoa agar menghukum orang-orang yang telah memerangi umat Islam sampai kemudian kalah. Nah, sikap Nabi itu kemudian diluruskan oleh Allah. Hei, kamu tidak boleh meminta supaya Allah azab mereka itu. Maka itu bukan urusanmu, wahai Nabi. Apakah mereka itu nantinya akan aku terima tobatnya kalau bertobat? Atau tetap aku azab? Jadi urusan mengazab dan menerima tobat itu prerogatifnya Allah. Saya kira begitu.
Ini pelajaran penting buat kita apa? Jangan kita suka makan jadi Allah. Ya, yaitu apa? Menghakimi amalnya orang lain. Memberitahu bagus sekali. Itu sebagai kewajiban sesama muslim, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling berpesan, berwasiat. Tapi kalau judulnya berpesan itu ada kesetaraan. Bukan merendahkan dengan menghakimi, oh kamu pasti neraka itu. Misalnya begitu. Kenapa demikian? Kita tahu ya, orang yang pernah akan membunuh Nabi Muhammad dalam riwayat, siapa? Umar bin Khattab. Akhirnya menjadi sahabat kental beliau, bahkan jasadnya itu dikubur dengan satu ruangan, lokasi dengan Nabi kita. Nah, itu di Raudhah itu kan makam Nabi Muhammad, dalamnya itu ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Ada itu. Padahal dulu kalau Umar itu pernah dikisahkan. Khalid bin Walid itu pernah perang Uhud tuh yang mengalahkan umat Islam, panglimanya Khalid bin Walid. Tapi tidak lama setelah itu beliau masuk Islam jadi panglima Islam, bahkan sampai mendapatkan gelar Saifullah, pedang Allah. Itu. Dan seterusnya ya. Sehingga kemudian kalau ada orang yang menurut kita menyimpang, kalau menyimpangnya merugikan orang, ya kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Tapi kalau menyimpangnya misalnya hanyalah perbedaan pendapat seterusnya, maka tetap kita bersikap bijaksana menyikapinya, itu adalah petunjuk yang benar. Bukan dalam konteks memastikan, menghakimi, memastikan amal orang tidak diterima misalnya, memastikan orang itu pasti masuk neraka misalnya, itu bukan sikap yang bijaksana. Baik, itu beberapa contoh la raiba fi, yaitu Al-Quran di dalamnya tidak ada keraguan. Dan di ayat kedua surat Al-Baqarah ini Allah tutup dengan pernyataan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu yang tidak ada keraguan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sudah bahas kemarin tentang seputar hidayah. Apa itu hidayah? Sudah. Nah, sekarang kita fokus di sini apa makna Al-Quran sebagai petunjuk. Secara sederhana, hudan itu kalau dari pola kalimat namanya isim masdar. Isim masdar sebuah kata benda yang tidak terikat oleh waktu. Maka maknanya apa? Petunjuk Al-Quran berlaku sepanjang masa. Di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sehingga kita bersyukur kepada Allah karena kita dianugerahi kesempatan untuk dapat mencicipi sedikit anugerahnya melalui Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk senantiasa berkhidmat kepada Al-Quranul Karim. Karena hanya orang yang bertakwalah yang dapat mengambil petunjuk dari Al-Quran. Meskipun fungsi petunjuk Al-Quran sebetulnya bagi seluruh manusia. Malah di Al-Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hudal linnas. Ya, syahrul ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi hanya orang yang bertakwa, yang berimanlah, yang tentu saja yang akan dapat meraih hidayah, meraih petunjuk dari Al-Quran. Baik, mungkin demikian saatnya kita untuk berdialog. Saya kembalikan ke Mbak Rima. Mungkin ada yang akan disampaikan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa tolong ketik di chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang ayat yang pertama turun itu Iqra ya, bacalah. Bisa nggak sih Iqra itu kita artikan sebagai perintah Allah untuk belajar atau membaca? Jadi memang membaca itu di Islam itu sangat-sangat dianjurkan. Tidak hanya membaca Quran pastinya, membaca semuanya gitu, ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih Mbak. Ada dua kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk arti membaca. Yang pertama kata qara'a, yang fi'il amarnya namanya iqra. Ya. Yang kedua kata tala yatslu tilawatan, yang fi'il amarnya atau kata perintahnya utslu. Nah, apa bedanya? Kalau tilawah, maka sering kita mendengar istilah musabaqah tilawatil Quran. Itu membaca di mana objek bacaannya sesuatu yang tertulis kitab suci. Itu tilawah. Ya. Maka tidak harus diikuti usaha untuk memahami. Terus pokoknya orang membaca Al-Quran dengan niat beribadah, dengan adab-adab, misalnya mengikuti ketentuan tajwid dan seterusnya, itu namanya tilawah.
Maka sekali lagi kalau perlombaan membaca namanya musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran. Kenapa? Karena kalau Iqra itu tidak sekedar membaca, tetapi membaca yang diikuti usaha untuk memahaminya. Maka lebih tepatnya Iqra itu perintah mengkaji. Ya. Dan yang menariknya lagi, betul sekali Mbak Rima, menariknya apa? Allah tidak menyebut objek yang dibaca apa toh? Kan yang disebut cuma cara membaca. Iqra bismi rabbik. Maka ada kaidah tafsir yang mengatakan, kalau ada satu perintah dalam Al-Quran, objeknya tidak disebutkan, itu berarti objeknya adalah semua yang mungkin bisa dijangkau oleh perintah itu. Itu kaidahnya begitu. Sehingga membaca dengan kalimat Iqra itu bukan hanya teks tertulis. Termasuk yang tidak tertulis, yaitu misalnya fenomena sosial, kita baca. Maka para ahli, misalnya yang punya latar belakang kemampuan teori sosiologi, membaca fenomena sosial, menghasilkan ilmu teori sosial. Ya kan? Para ahli yang bergelut dalam misalnya kesehatan, dengan membaca fenomena pandemi ini seperti ini, akan memunculkan satu kesimpulan, satu bentuk rekomendasi seperti ini. Membaca alam semesta, misalnya ayat-ayat, maka misalnya para ahli memprediksi yang kemarin sempat viral ya, bahwa dimungkinkan akan terjadi gempa besar di sesar Jawa dengan kekuatan sekian skala Richter. Itu semua adalah dalam konteks perspektif Islam, itu Iqra. Maka apakah ini berarti Islam sangat menganjurkan? Oh iya, bukan saya sangat, itu memang penting sekali. Dan yang menariknya lagi, itu nomor 1, pertama turun gitu. Jadi yang pertama turun itu bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, tapi perintah Iqra. Dan yang menarik lagi, setelah Iqra itu Mbak, itu yang turun itu surah Al-Qalam. Masih berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Al-Qalam kan artinya pena, ini kolam nih namanya. Maka majelis kita disebut Al-Qalam, itu artinya pena. Itu nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang ditulisnya. Jadi kalau Iqra itu aktivitasnya, kalau Al-Qalam menunjuk apa? Sarananya untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari hasil Iqra, kita tulis. Inilah rahasianya. Nah, ini sayangnya memang spirit untuk menunjukkan bahwa Al-Quran sangat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan itu di umat Islam masih harus kita kerja keras. Karena biasanya kalau kita belajar agama, termasuk belajar tafsir, itu fokusnya hanya pada sebatas yang ritual-ritual. Perhatikan aja kalau kita belajar agama sejak di SMP, SD bahkan ya, itu mesti ya seputar wudhu, seputar sholat, seputar ketentuan masalah puasa. Sekali lagi itu tidak salah. Memang itu semua juga bagian dari pilar ajaran Islam. Tapi jangan lupakan, ya, jangan lupakan bahwa isi Al-Quran bukan hanya itu. Isi kandungan Al-Quran bukan hanya masalah seputar itu, tapi jauh lebih banyak. Gitu, Mbak. Baik, lanjut. Ya, tapi sedikit menambahkan Pak. Jadi bisa ya kita bilang bahwa prioritas dalam agama Islam itu ya belajar dan membaca itu adalah salah satu prioritas ya kalau mengambil. Betul sekali. Dan itu juga ibadah, jangan lupa. Maka itu juga bagian dari jenis ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang lebih bermanfaat. Ya, maka majelis ilmu seperti kita ini ya, itu lebih utama ketimbang majelis isinya hanya misalnya mohon maaf ya, katakanlah misalnya berisi sholat sunnah bersama misalnya itu. Kenapa? Karena kalau majelis ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, memberikan pencerahan kepada orang lain, dan terus tugas Rasul kan itu. Ya. Tapi kalau sholat sunnah itu untuk diri sendiri. Itu istimewanya kenapa para ulama itu mendapat posisi yang lebih terhormat bukan karena ibadahnya, bukan karena bukan, tapi karena apa? Karena usahanya untuk terus menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kalau kita dianugerahi oleh Allah untuk senantiasa bisa istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu dengan niat apa? Bukan untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita, untuk juga yang lain. Terima kasih, Mbak.
Ya, berikutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Ibu Latifah Rahman. Pak Ustadz, apakah kata kul yang sangat banyak di dalam Al-Quran membuktikan bahwa Rasulullah itu tidak mengurangi kata kul tersebut? Oh, betul sekali Bu Iva ya, bahwa memang begitu. Jadi memang kenapa Rasulullah tetap mengutapkan kata kul seperti yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril, ya itulah buktinya bahwa memang tidak ada satupun huruf yang dikorupsi oleh Rasulullah. Pernah ada orang yang konon ya di masa lalu, kita nggak tahu sumbernya dari mana, tapi sempat jadi isu itu untuk menghapuskan kul dari Al-Quran. Yo, konsol kita suruh membaca juga katakanlah. Kan itu kan perintah, nggak usah. Nah, tentu saja ini tidak bisa diterima usul seperti itu. Karena apa? Itulah yang dari Rasulullah, ya sudah kita laksanakan. Maka ini juga salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW menerima perintah dari Allah dan itu beliau sampaikan kepada umat. Terima kasih Bu Iva menambahkan. Ya, ada dari Ibu Lucy Hermadi minta dijelaskan Pak Ali terkait titik 3 mu'anakoh di ayat kedua. Mana yang lebih tepat dipilih untuk berhenti membacanya dan apakah ada beda penekanan artinya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini kaidah tajwid ya. Bapak Ibu kalau yang belum kalau yang ingin yang di pertanyaan itu dari aspek tulisan ya, tulisan. Jadi gimana? Perlu nggak dengan? Nah ini perlu dilihat. Itu ada kata zalikal kitabul la raiba fi. Ada la raib, ada titik 3 atasnya, terus ada fihi. Nah, pertanyaannya mana yang lebih utama kita berhenti atau wakaf ya. Bacaan mu'anakah itu boleh berhenti memilih salah satu. Jadi kalau kita zalikal kitabul la raib boleh fihi hudal lil muttaqin atau zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin juga boleh. Jadi memilih salah satu la raib boleh, la raiba fihi boleh, bahkan wasal langsung selesai satu ayat juga diperbolehkan. Mana yang lebih afdol? Keduanya semuanya afdol. Yang nggak afdol itu yang nggak baca Quran. Itu aja. Tapi yang membaca semuanya, insya Allah. Apakah pemengerti arti? Tidak. Tidak secara substansi memengerti artinya. Karena hakikatnya itu dalam konteks itu. Nah ini juga salah satu hal yang menarik itu. Kenapa kok kemudian kalau tidak mengenai kok ditandai? Lah itulah salah satunya. Salah satu juga keistimewaan rosam ya, di mana tanda-tanda tajwid itu adalah para ulama sedemikian rupa menegaskannya pentingnya kita menggunakan kaidah dalam membaca Al-Quran itu sehingga memang beda dengan bacaan misalnya Quran kan nggak perlu pakai kaidah. Kalau kita Quran bahasa Arab ya, Quran apakah termasuk misalnya buku-buku cerita novel-novel bahasa Arab ya nggak harus pakai kaidah tajwid bacanya. Ya, biasa aja. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh. Wajib menggunakan kaidah dalam tajwid. Terima kasih, Bu Lucy. Lanjut, Mbak. Ya, dari Ibu Dewi mau bertanya, ada yang nanya katanya, bagaimana agar kita tabah dan ikhlas menghadapi kematian orang yang dicintai? Ibadah apa yang dapat membantu almarhumah yang sudah meninggal itu, nih Pak? Oh, baik. Yang pertama, agar kita ikhlas, petunjuk Al-Quran apa? Surah 2, 156. Alladzina idza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu ya. Jadi ini ibadahnya kesadarannya untuk anggota keluarga kita semuanya. Kalau ditinggal wafat oleh orang-orang kita cintai, apakah orang tua kita atau mungkin saudara kita, anak kita, seterusnya, kita menyadari semuanya itu milik Allah. Semuanya milik Allah. Nah, kalau Allah kemudian memanggilnya kembali untuk pulang, ya kita harus mengikhlaskannya. Uang itu miliknya, bukan milik kita. Maka mengikhlaskan orang-orang yang kita cintai dipanggil Allah itu juga bagian dari ibadah. Jangan lupa ya. Berarti kita ikhlas meskipun bukan berarti kita langsung seneng yes gitu ya, apalagi bikin status alhamdulillah, enggak boleh. Tetap kita merasa berduka, bersedih, itu hal yang naluriah sifatnya karena kita mencintainya. Rasulullah SAW ketika kehilangan putra-putrinya yang wafat, ya sedih, beliau nangis. Yang terekam dalam riwayat itu ketika sudah jadi nabi, beliau kan kehilangan di antaranya karena putra-putra beliau yang lain itu meninggal ketika belum jadi nabi. Ya, seperti Al-Qasim misalnya, itu
beliau sebelum diangkat sebagai nabi punya putra kan laki-laki itu sudah wafat usia 5 tahun. Nah, tapi seperti Ibrahim itu usia 2 tahun. Ya, itu wafat, Nabi nangis. Berbes mili itu apa bahasa Indonesia ya, berbes mili itu nangis mengeluarkan air mata banyak gitu loh. Para sahabat saat itu sempat gremeng saling batin Rasulullah kan nangis ya gitu. Mungkin mereka heran loh, Nabi kok nangis gitu kira-kira gitu. Dengan kehilangan itu kok nangis. Nabi jawab apa? Iya, ini tangisan rahmat, sayangku kepada anak. Wajar dong sedih kalau kita kehilangan orang kita cintai. Tapi kata Nabi, aku tidak mengucapkan satu pun kalimat yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Maka nangis, sedih boleh, ya nggak boleh meratap. Protes kepada Allah, ya Allah, kenapa mamaku kok dipanggil duluan? Piye, nggak boleh. Meratap namanya. Indikator tidak ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan lanjutannya, amal apa yang bisa kita lakukan untuk almarhumah atau orang tua kita yang meninggal? Pertanyaan itu pernah ditanyakan seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abarruhuma ba'da mautihima? Adakah cara kami berbakti kepada orang tua kami yang telah wafat? Nabi jawab, na'am. Oh iya, ada. Kalau kamu mau ada. Nabi sebut yang pertama apa? Ini yang utama, as-salatu alaihima. Ikut menyolati. Ya, sudah ini sekali aja ya. Artinya apa? Ketika beliau dikuburkan gitu kan. Maka sebaiknya kalau orang tua wafat, itu kalau ada di antara ahli warisnya, putra-putrinya yang laki-laki, itu yang berhak jadi imam. Meskipun di situ ada ustadz, itu tetap sebaiknya putranya. Kan gampang itu. Yang kedua, wal istighfar lahuma, memohon ampun, mendoakan. Nah, mendoakan dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, khususnya habis sholat kita saat yang baik untuk berdoa, itu bagus sekali. Ya kan, bagus sekali. Nah, kalau kemudian kita punya tradisi mendoakan di hari tertentu 3 hari, 47 hari, 40 hari juga tidak masalah. Karena apa? Isinya mendoakan juga. Yang salah kalau hari tersebut untuk pesta, itu maksiat, nggak boleh. Kalau berdoa bersama nggak ada masalah. Dan tidak harus pas di hari itu, ya misalnya dipilih, misalnya hari ke-40-nya, misalnya kalau lewat sehari atau kurang sehari, nggak masalah. Tuh, hanya ini sebuah tradisi, tapi yang kita isi dengan kebaikan. Yang ketiga apa? Wa ikramus shodiqina, menghormati teman-teman almarhum, almarhumah. Jadi teman-teman almarhum, almarhumah yang masih hidup, kita terus berusaha untuk menjalin hubungan kebaikan seperti ketika beliau masih hidup, itu juga bagian amal soleh. Yang ketiga apa? Yang keempat, kata Nabi, menunaikan pesan wasiat kalau sekiranya ada. Wasiat ada 2 macam, yang bersifat material, misalnya berkaitan dengan harta benda, yang bersifat immaterial, misalnya dengan pesan-pesan misalnya untuk nasihat-nasihat yang baik selama hidupnya kita laksanakan. Yang kelima, ini yang penting juga, wasilaturrahim allati la tusallu ila bihima. Bersilaturrahim sesama ahli waris seperti ketika juga masih hidup. Maka setelah wafat orang tua kita, usahakan terus menjaga hubungan kekeluargaan. Jangan berantem, ya. Apalagi berantemnya di grup WA, jangan. Di grup keluarga itu loh, jangan dibikin berantem, ya kan? Itu kasihan. Kenapa? Karena almarhum melihatnya. Ada pertanyaan lain, bolehkah kita beramal, misalnya bersedekah atas nama almarhumah? Oh, sangat boleh, itu kan doa namanya. Apakah sampai? Ya, kita yakin sampai. Kalau ada orang yang memastikan nggak sampai, ya monggo, itu urusannya yang memastikan. Kalau kita yakin bahwa itu ikhtiar doa kita, begitu ya. Contohnya apa? Sholat itu kan isinya mendoakan juga. Sholat jenazah itu. Berarti apa? Ya itu diyakini sampai mendoakan. Dan seterusnya. Terima kasih. Pak Ali mau ini aja menambahkan. Saya pernah dengar ada yang pernah menyampaikan nih Pak, bahwa katanya kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, terus kita tuh katanya menangis. Nanti katanya keluarga kita tuh disiksa karena tangisan kita. Itu benar nggak sih Pak? Ada hadisnya itu Mbak, tapi maknanya di situ adalah kalau menangis meratap, ya kan? Menangis dalam arti meratap, tapi menangis dalam arti menunjukkan kasih sayang kita ya nggak apa-apa. Maka kalau ada yang kemudian secara letterlek terus kemudian berusaha nggak nangis, tapi tatapannya kosong, ya lebih jelek lagi. Karena dia memahami letterlek kan, kalau tangisanmu itu nanti membawa siksa dia, akhirnya nggak nangis-nangis. Tapi malah kosong, ngelamun gitu, kayak orang mohon maaf seperti
tertekan, ini malah nggak bagus. Ya biasa aja, nangis wajar. Tadi itu hadisnya Nabi juga nangis biasa. Nangis itu kan nggak bisa nggak bisa di skenariokan kan, Pak. Meskipun ada juga yang bisa skenario, tapi umumnya kita wajar lah. Kehilangan orang yang kita cintai menangis. Malah aneh kalau misalnya ya, orang kita ada yang anak kita atau keluarga atau orang kita kasih meninggal kok kemudian nggak nangis itu malah. Jangankan meninggal, ngelihat sakitnya aja kita nangis. Ini anak kita lagi sakit, itu pun nangis, apalagi meninggal. Jadi memahami hadis itu jangan letterless. Maka itu para ulama hadis setelah memberikan syarah hadis tersebut memaknai yang akan menjadikan tambahan siksa kubur atas ahli waris yang menangis itu kalau menangisnya itu meratap. Meratapnya itu kenapa kok bisa? Ya berarti dulu ahli kubur itu nggak ngajari gitu loh, Mbak. Karena prinsipnya kan orang nggak disiksa atas perbuatan orang lain kan prinsip agama kita gitu. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Orang bertanggung jawab atas masing-masing. Tapi kenapa kemudian disiksa? Itu karena kekhilafan ahli kubur yang ketika hidup tidak mengajari anaknya supaya ridho dengan ketentuan Allah, supaya ikhlas, tidak mengisi pengetahuan tentang ini. Kok meratap-meratap, meraung-raung, nah itu yang salahnya. Maka ikut mendapatkan sanksi siksanya. Kira-kira begitu. Baik. Ada lagi Pak dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Mau bertanya Pak Ali, apa pertimbangan Allah untuk menyebar ayat-ayat yang berkaitan dalam beberapa surat dan tidak hanya dalam bab-bab saja? Misalnya soal Nabi Isa ada di dalam beberapa surat dan ayat. Oke. Pertimbangannya kalau dari Allah tentu yang tahu hanya Allah ya Pak. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi para ulama biasanya memberikan hikmah. Nah, kira-kira gitu. Jadi sekali lagi, kenapa ada satu tema, satu kisah kok disebar di berbagai macam surah? Kok nggak satu saja selesai kan gitu enak ya. Seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Isa betul sekali di berbagai macam surah itu. Nah itu tentu yang tahu persis alasannya hanya Allah. Dan tidak ada orang yang bisa mengakses informasi langsung kepada Allah. Nah para ulama biasanya memberikan hikmahnya. Hikmah itu blessing in disguise. Rahmat tersembunyi di balik kenapa seperti itu. Nah karena ini adalah pendapat para ulama, ijtihadnya, maka ya kalau dijelaskan misalnya ada yang berpendapat A, B, C, kita boleh sepakat, boleh tidak. Dan itu tidak masalah. Di antara hikmahnya apa? Satu, kaidahnya begini, tidak ada pengulangan di dalam Al-Quran yang persis sama. Tidak ada. Itu pasti ada konteks yang berbeda. Satu itu ya. Maka meskipun kisah Nabi Adam misalnya diulang di Al-Baqarah, nanti di Al-A'raf juga ada, nanti di surah Al-Hijr juga ada, nanti di surah Shad juga ada, diulang kembali. Di surah Toha, itu pasti pengulangan kisah itu. Ada informasi lain yang ingin disampaikan. Maka hikmah terpentingnya adalah bahwa atas ketersebaran berbagai macam tema dalam Al-Quran, hikmahnya apa? Al-Quran tidak boleh dipahami sepotong-sepotong. Harus dipahami secara menyeluruh. Ya. Karena apa? Antar satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Ya, itu hikmahnya Pak. Maka kita nggak boleh memahami, mengambil kisah Nabi Adam di Al-Baqarah tok, tidak boleh. Dilihat-lihat. Nah, itulah pentingnya kita memahami Al-Quran secara, kalau orang sekarang bilangnya apa? Holistik, secara umum. Nah, pendekatan inilah Pak yang sebetulnya coba kita terus terapkan sejak awal kita mengkaji Al-Quran. Maka sejak surah Al-Fatihah, kita menggunakan pendekatan itu. Dari awal kita bicara misalnya tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maksud pengasih penyayang? Di surah lain, di ayat yang lain seperti apa penjelasannya. Demikian juga Maliki Yaumiddin. Misalnya, nah itu memang akhirnya apa? Butuh usaha dari kita semuanya untuk mempelajari Al-Quran secara lebih menyeluruh. Terima kasih Pak Ismail. Berikutnya dari Ibu Sali Taher, Pak Ali, apabila kita membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami artinya, bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa pemahaman kita ini sudah benar, Pak? Oke. Tafsir, Mbak Seli, itu maknanya memahami firman Allah sesuai dengan maksud dari Allah, tapi sesuai dengan kemampuan manusia. Nah, sesuai dengan kemampuan manusia. Jangan lupa kata-kata sesuai dengan kemampuan manusia. Maka artinya apa? Kita tidak bisa memastikan ya yang kita baca itu pasti benar, tidak bisa. Tidak boleh.
Maka paling-paling para ulama itu membuat kaidah supaya penafsirannya tidak menyimpang. Itu aja. Ya, supaya penafsirannya tidak menyimpang. Tapi memastikan bahwa ini tafsir yang paling benar, nggak bisa. Karena itu karya, tafsir itu usaha manusia. Kalau manusia tempatnya salah. Ya, ada tafsir yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya tafsir yang kemarin kita bahas, Al-Fatihah, Al-Maghdub, Nabi memberi tafsir, itu Yahudi. Tapi kita letakkan tafsir Nabi pasti benar, kan Rasulullah. Tapi bukan satu-satunya. Nah, maka itu kita sering kelompokkan, Nabi memberi tafsir, itu memberikan contoh pemahaman. Tidak tertutup kemungkinan dalam kasus dan konteks yang berbeda, itu maknanya juga berbeda. Ya, di samping memperkaya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlunya kita mengerti, ya, bagi siapa saja yang ingin menafsirkan Al-Quran, dalam studi ulumul Quran itu ada satu bab khusus yang namanya adalah bab yang menjelaskan tentang syurutul mufassirin wa adabuhu. Judulnya begitu, yaitu syarat-syarat menjadi seorang mufassir, ahli tafsir, ingin nafsir Al-Quran, dan etikanya. Jadi nggak cukup syaratnya, misalnya apa, pandai dalam menguasai ilmu bahasa, menguasai asbabun nuzul, menguasai itu nggak cukup. Harus ada etikanya, adabnya. Maka kalau ada, kita tahu sekarang ini banyak, mohon maaf ya, para orientalis, ilmuwan barat yang mereka juga tidak sedikit hafal Quran, ahli tafsir. Karena disiplin mereka, Islamologi itu mengambil tafsir. Kaidah-kaidah tafsir jago. Itu. Tapi nggak bisa kita ambil itu sebagai salah satu rujukan. Karena apa? Kena di wa'adabuhu. Harus didasarkan pada keimanan kita. Nah, gitu ya. Tapi intinya apa? Bukan berarti ini menjadi pembatas buat kita ya. Terus belajar, terus membaca, perbanyak literasi tafsir untuk yang kita baca, yang nanti kemudian kita bisa memilah dan memilih. Pada titik tertentu kita akan dianugerahi Allah semacam ketajaman intuisi. Oh, ini makna yang dari sekian pendapat saya kira ini cocok nih buat saya. Kira-kira begitu. Terima kasih Mbak Sally. Lanjut. Pak Ali ingin menambahkan lagi. Mungkin nggak sih kan dibilang itu bahwa salah satu kelebihan Al-Quran adalah Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Mungkin nggak bahwa kemukjizatannya itu berasal dari bahwa setiap ayat itu penafsirannya bisa disesuaikan sesuai masa juga, sesuai zamannya. Iya, betul sekali itu. Anda layak dapat hadiah, betul sekali. Betul, saya kira begitu. Benar Mbak, betul seperti itu. Tapi hadiahnya apa ya? Nggak ada ini. Betul, betul. Seperti itu, betul. Terima kasih Mbak Rima. Oke, Pak Ali ini ada yang bertanya. Pak Ali, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang yang rajin ibadah, jadi sholat wajib, sunnah 40 rakaat, non-stop, dan segala macam ya, tetapi selalu bermuka masam dan ketus terhadap keluarganya. Selalu dan tanpa penjelasan, karena selalu bilang ya dirinya memang seperti itu. Tapi orang ini bisa ceria kalau dengan teman-temannya. Gitu. Gimana nih Pak? Ya, karena ini musibah ya kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja ya. Musibah buat kita, sabar. Nah, tertimpa musibah pergaulan namanya. Namanya musibah sosial ya. Nah, musibah kan nggak hanya berupa pandemi toh, nggak aja bencana, itu musibah hubungan sosial kita. Nah, kita yang sabar aja. Menghadapi seperti itu, ya sabar itu akhirnya ekspresinya ya nauin saja. Oh ya sudah, kalau begitu. Mungkin bahagianya kalau sama kelompoknya. Kalau kami bukan kelompoknya, nanti dia sedih, ya sudah lah. Tapi kita jangan ikut sedih, ketemu dia malah juga sedih, jangan. Meskipun memang sedih itu nular. Kita harus tetap ceria saja, happy saja, biasa saja, kira-kira gitu ya. Tapi kita tetap berusaha mampu mengendalikan diri kita. Kalau memungkinkan untuk saling menasihati, bagus. Tapi biasanya yang seperti itu nggak bisa dinasihati. Karena dia hanya mau menerima nasihat dari kelompoknya. Yang bukan kelompoknya itu sudah salah aja. Nah, itu kan ya sudah, ya kalau begitu ya sudah, kita lakum dinukum atau lana amaluna walakum amalukum saja buat kami. Ya paling tidak jangan mengganggu lah, jangan membuli, jangan menghakimi, itu aja paling, itu sudah sangat bagus. Kalau cuma sekedar bermuka masam, ya wes lah, karepmu lah, kira-kira begitu aja. Tapi kita sabar aja, ya, sambil tetap menjalani agenda hidup kita masing-masing aja. Saya kira begitu. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Diana nih Pak, mohon bertanya, apakah ada tafsir yang mengatakan selain artinya bahwa Nabi yang umi itu tidak bisa menulis dan membaca? Karena kan kalau logikanya Nabi itu kan pasti seorang yang rajin dan cerdas ya Pak.
Iya, betul. Jadi itu pengertian kebahasaan. Memang tidak ada tafsir dari teks ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran tadi aja, di Al-Ankabut 48 tadi ya. Nah, itu yang pertama. Jadi pengertian kebahasaan ummi itu sering dimaknai sebagai buta huruf. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kecerdasan. Nah, ini penting nih Bu Diana ya. Begini, kecerdasan itu di era itu, di zaman itu, di masa itu tidak berkaitan dengan persoalan baca tulis. Karena yang dianggap sebagai orang yang cerdas di zaman itu justru orang yang kuat hafalannya. Kalau ada orang yang pintar baca tulis dianggap tidak cerdas. Kan beda ya perspektifnya. Kalau sekarang kan cerdas itu kalau rajin membaca, terus nanti punya karya, itu cerdas namanya. Jadi kalau dosen jadi profesor, jadi peneliti, jadi ahli, itu kita sekarang. Zaman itu enggak. Justru kalau ada seorang yang dianggap cerdas, selebritisnya kalau sekarang, zaman itu yang sangat masyhur penentu tren, ya kalau sekarang namanya apa? Trendsetter, ya, penentu tren. Itu kan media sosial ya. Kalau zaman itu penyair. Para penyairlah yang menjadi trendsetter, pembuat tren. Jadi apa yang dikatakan penyair itu akan jadi tren di masyarakat. Saya kasih contoh. Ada kasus, suatu saat ada satu keluarga punya anak gadis banyak, tapi karena miskin nggak laku-laku. Ada seorang penyair yang kasihan melihat itu. Akhirnya kemudian membuat syair yang memuji keluarga itu. Langsung bukan syair, puji, tempel di Ka'bah, berikutnya ngantri orang lamar. Saking berpengaruhnya suara penyair itu. Nah, umumnya penyair bukan seorang kutu buku, bukan seorang pembaca. Tapi mereka menyerap informasi dengan hafalannya, menghafalnya. Maka kalau ada orang menulis karya, buku misalnya gitu ya, kok sampai diketahui orang lain, dia bilang, tolong jangan bilang sama orang ya, bahwa saya bisa membaca menulis itu. Bagi kami itu aib. Bilangnya begitu. Ya, bagi kami itu aib. Maka ummi dalam konteks Nabi, di samping punya tujuan tadi, tapi juga ke konteks zaman itu, memang kecerdasan itu ada pada kekuatan hafalannya, bukan pada baca tulis. Terima kasih Ibu Diana. Kali saya juga mau nanya lagi nih. Kalau tadi Bapak bilang mengenai konteks, kan kadang-kadang untuk memahami kejadian di Nabi itu penting nggak sih memahami pada saat itu trennya seperti apa? Karena kan yang paling sering saya dengar kritikan tentang Nabi nih, salah satunya adalah menikahi Aisyah pada saat dia masih sangat kecil gitu ya. Tapi kan kalau kita pahami kebudayaan pada zaman dulu memang trennya seperti itu gitu. Apakah itu juga berlaku untuk hal-hal yang lain juga, seperti yang tadi Umi tidak bisa membaca gitu? Oh iya, betul sekali, Mbak. Maka sekali lagi, seluruh kaidah tafsir itu selalu mensyaratkan harus memahami konteks ketika ayat itu diturunkan. Nggak boleh dilepas. Meskipun nanti berlaku kaidah begini, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ayat itu tergantung keumuman teksnya, bukan untuk sebabnya saja. Itu kaidah namanya. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh melepaskan, karena gini, kita tidak bisa memahami Al-Quran kalau tidak melihat konteksnya. Baru setelah terlihat konteksnya, kita tahu, oh berarti makna ayat ini. Nah inilah yang akhirnya terkadang menjadi sumber perbedaan pendapat. Ada yang letterleks, pokoknya apa bunyi ayat. Ada yang mengatakan konteksnya nggak begitu kok. Nah, kira-kira begitu ya. Maka disinilah kemudian pentingnya kita untuk terus belajar, memperhatikan. Sehingga kemudian kalau kita lepaskan, ambil contoh begini. Contoh yang paling sering juga, kalau tadi sudah singgung pernikahan ya. Ayat poligami. Ayat poligami yang dikatakan masna wasula sawaruba. Nikahilah wanita lain 2, 3, dan 4. Itu dalam konteks di zaman itu sudah sebuah perjuangan yang luar biasa. Kalau diberi kesempatan nikah 4 itu penurunan yang luar biasa. Karena zaman itu tuh orang banyak, biasa. Puluhan itu biasa. Gitu. Jadi kalau dibatasi 4 itu sudah satu hal yang luar biasa. Nah, untuk konteks sekarang, kan jangankan 4, 2 aja sudah jadi gitu kan. Nah, itu juga mempertimbangkan konteks untuk di mana kita hidup. Penting sekali. Meskipun kemudian ada yang memang mau tetap melaksanakan, ya monggo itu pilihannya. Bukan aib.
Tapi bagi masyarakat mungkin akan, nah kira-kira begitu. Jadi ini seperti makan, urusan pribadi. Nikah itu seperti makan, syaratnya apa? Halalan thayyibah. Ya, penting halal. Tapi apakah thayyib? Nah, belum tentu. Nah, kalau kita tanya istri, apakah poligami itu thayyib? Baik enggak? Ya, mayoritas kan mengatakan enggak baik. Kan gitu. Tapi kalau suami, boleh jadi kan mayoritas mengatakan baik, meskipun juga belum berani. Nah, kan begitu. Jadi konteksnya beda-beda. Terima kasih. Mungkin demikian ya, Mbak ya. Cukup ya. Pak, ditutup nih Pak ya jadinya ya. Ya, tutup ya. Saya kembalikan ke Mbak Rima. Dari kami cukup sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ali, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Akan kami lanjutkan di kajian yang akan datang. Insya Allah akan berlangsung pada hari Minggu 18 Oktober jam 10 pagi dengan tema kelanjutan dari surat Al-Baqarah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.